pagi ya Buna. Shalom, Abuna. Selamat Halo, Ibu pagi. Lani, pagi selamat Abuna, pagi. Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Pak Madani, Barata, Bu Nancy, Lani, Tito Nancy, Oke, Oma Leli, Mama Leli. salam. Bu Leli, selamat pagi. iya, puji Tuhan ya. Semuanya saya lihat siap untuk menyambut kesempatan ya bisa bersama-sama dengan ada rombongan keluarga besar, ada juga dengan rombongan alumni Unkris. Nanti kita doakan ya Bu Nancy. Oke, Kasih Abuna. sama-sama Ibu. Ya, dan juga terutama untuk semua yang tetap setia ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Mardani, ya Bu Sekar, Bu Nancy, Pak Jusman, Bu Lani, Shalom Bu, sehat Bu semua anak cucu dan juga Sehat, Abuna. Shalom, Abuna. Terima kasih. Pak Musa Lembang, aman terkendali Pak. Kalau aman terkendali boleh kasih jempolnya, aman terkendali. Haleluya. Luar biasa ya, juga Oma Leli. Dan juga tentunya tentang Abuni ada Pak Jordi, Bu Vivi, ya Bu Yani sebentar nanti akan bergabung. Ada juga nih sudah bergabung bersama dengan kita ada Kak Petris dan juga Bu Acen ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah mulai berkumpul, sudah mulai bermunculan juga Kak Kristia. Baik saudara, supaya tidak menyita waktu karena mungkin Anda juga ada yang rencana untuk mempersiapkan kegiatan, salah satunya adalah Ibu Nancy dan Pak Jusman. Nanti kita doakan, dan Ibu Duma Siburian yang hari ini memang melakukan perjalanan juga ya. Ya, dan besok juga kemungkinan besar ada. Ada lagi yang perlu saya doakan? Bapak Ibu, ada yang lagi yang perlu saya doakan? Mungkin besok ada yang berencana mau ke satu tujuan barangkali. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, boleh kita lambaikan tangan semuanya, katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk untuk sukacita kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mulia. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati berkat dan juga waktu bersama kerabat, teman-teman dan juga keluarga. Kami berterima kasih Tuhan masih mempercayakan kami mengelola setiap hal yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kami. Kiranya kami terus menjadi orang-orang kepercayaan-Mu ya Tuhan. Dan kami tetap setia melaksanakan apa yang telah Engkau tetapkan. Hamba minta anggur baru dan urapan yang baru turun. Dan akan ada musim penuaian bagi setiap kami yang terus mendengar sabda-Mu. Dan ada penyertaan Tuhan yang sempurna menjaga kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namamu Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kebaikan-Mu berlaku bagi setiap kami dan berlaku bagi setiap orang yang mau datang kepadamu. Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Ya. Oke, kita mau naikkan satu pujian yang tentunya akan membawa kita masuk dalam sebuah pemahaman bahwa kalau kita masuk gerbangnya dengan rasa syukur, dengan penuh pujian, kita akan dimampukan untuk mengatakan Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Boleh angkat jempolnya saudara di tempat Anda masing-masing. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tulah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Coba tepuk tangan dulu sama-sama. Kalau Tuhan baik berarti harus senyum semuanya ya. Iya, haleluya ya. Ayo kita naikkan sekali lagi ini pujian ya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Haleluya. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala, hey, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ada yang kebaikannya dan perhatiannya itu kekal selama-lamanya, ngapain pilih yang sementara gitu ya. Jadi lebih baik kita pilih yang udah pasti-pasti aja gitu. Itu konsep yang benar.
Nah, untuk itu kita mau lanjutkan lagi ya. Sekali lagi kalau kita bahas Ayub, sepanjang Ayub ini sampai di kisaran pasal sebelum 40-an, jangan heran kalau itu ada dialog yang bolak-balik seperti bola pingpong ya. Ya, itu menggambarkan kenapa harus kita pelajari kalau ujung-ujungnya dialognya itu kayak gitu lagi. Justru itu mengingatkan kita. Seringkali kita itu terjebak dalam situasi yang sama namun dengan orang yang berbeda. Nah, demikian juga kalau kita bahas Ayub pasal 21 ini juga cara Ayub menjawab apa yang disampaikan oleh Zofar. Belum nanti ada Bildad, belum lagi ada yang lain ya. Jadi jangan terpengaruh oleh cara halusnya iblis yang meracuni pikiran kita dan juga mengganggu perasaan. Ngapain sih kayak nggak ada ayat lain? Justru saudara, kalau kita belajar secara eksposisi, maka kita akan selalu dibuat kuat dan juga dibuat teguh. Ya, bukan hanya sekedar mencari tema-tema yang pas dan juga enak. Oke. Untuk itu mari sama-sama kita buka Ayub pasal 21. Ayub pasal 21 ayat yang ke-22 ya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu dan berenga-renga berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katanya, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Iya. Oke. Hari ini sedikit saya ingin membagikan apa yang saya pelajari ya, sesuai dengan bagian saya sebagai abdi Allah dan yang Tuhan izinkan untuk memberikan pengajaran ya. Sebelumnya sekali lagi Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan saya ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ini ada beberapa ayat kunci ya, mulai dari ayat 22 sampai ayat ke-34. Namun sebelum saya masuk ke dalam pesan utamanya ya sebagai ayat kunci, sepanjang pasal ini ya kita sudah belajar dari beberapa hari yang lalu. Sepanjang ayat pasal 21 ini terbagi dari beberapa bagian perikop ya. Jadi sepanjang pasal ini Ayub sedang membantah pandangan sahabat-sahabatnya di mana mereka punya rumus sederhana. Orang benar itu diberkati, orang fasik segera dihukum. Ingat latar belakangnya karena mereka melihat penderitaan Ayub ini antara ini dan itu jadi inu. Wah. Jadi mereka melihat penderitaan Ayub itu adalah karena mereka memiliki rumusan ini. Orang benar itu diberkati, orang fasik itu pasti sakitnya nggak karu-karuan, payah gitu ya. Jadi di sini Ayub berkata, kenyataannya tuh tidak sesederhana itu. Konsepnya enggak selalu seperti itu gitu. Jadi ada orang yang hidup sampai tua dengan keadaan nyaman, ada pula juga orang yang meninggal dalam kepahitan. Ada yang hidup berkecukupan, ada juga orang-orang hidup dalam berkekurangan. Dan semua itu tidak memberi manusia hak untuk membuat kesimpulan final. Mengenai apa Abuna? Mengenai seperti apa hubungan dia dengan Tuhan. Karena seringkali kan kita begitu kan orang Kristen, apalagi kalau teologi kemakmuran. Ya mohon izin ya, kalau saya tidak
Saya setuju teologi kemakmuran dalam konteks yang situasional. Tapi kalau semua pesan Tuhan itu ujung-ujungnya tentang kemakmuran kehidupan, saya rasa itu kurang tepat. Karena kita sedang dibius dan diletakkan sebuah pemikiran kayaknya hidup fine-fine. Orang dekat sama Tuhan tuh pasti fine-fine aja. Tulus tuh diberkati. Banyak orang tulus yang gak diberkati atau belum diberkati. Lalu apakah dia menunjukkan orang tidak tulus? Ya sama seperti Ayub ini. Makanya Ayub lagi ngomong. Jadi gak ada satu orang pun manusia hak untuk menyimpulkan secara final mengenai hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Makanya di ayat 22 kan bertanya, masakah kepada Allah diajarkan sama manusia pengetahuan? Ya. Artinya kalau bahasa sederhananya adalah, apa kita nih ngerasa lebih tahu daripada Tuhan? Bagaimana seharusnya Tuhan itu menjalankan kehidupan ini? Gitu ya. Makanya saudara, yang pertama adalah sebagai pesan utama, jangan pernah lagi kita memaksa Tuhan untuk bekerja menurut rumusannya kita. Ya, kadang-kadang tanpa sadar kita punya rumusan sendiri tentang Tuhan. Kalau saya taat, masalah gak boleh terjadi. Kalau saya rajin berdoa, semua permintaan harus dikabulkan. Kalau seseorang menderita, itu pasti ada yang salah dalam hidupnya. Kalau seseorang itu berhasil, pasti Tuhan itu berarti pasti berkenan dong. Dan apapun yang dia lakukan itu pasti itu karena perkenanan Tuhan. Saya bukan mengatakan bahwa orang yang tidak berhasil itu adalah selalu orang yang tidak taat sama Tuhan. Bagaimana kalau orang itu taat sama Tuhan dan Tuhan belum izinkan berhasil? Sekali lagi ya, jadi kenapa saya tidak pernah beranjak dari pasal sesuai dengan eksposisinya, karena di sini kita tuh sedang dibangun pelan-pelan, dikupas satu-satu. Kita nggak bisa cuma dengar sekali langsung kita berubah. Percayalah, saya akui sendiri kok. Dari 2006 saya bertobat. Diproses dari 2007, nggak langsung baik. Sampai sekarang juga belum baik-baik banget. Nanti sempurna baiknya ketika Tuhan mengatakan, oke, Andi Othniel, tugasmu sudah selesai di bumi. Nah itu baru finalnya. Jadi kita masih dalam proses. Nah makanya kita belajar ini supaya apa? Supaya kita tidak memandang Tuhan itu tidak sebagai seperti, kalau saya simbolkan kayak mesin otomatis gitu. Masukkan ketaatan, keluarkan kenyamanan. Itu nggak boleh lagi ada dalam pikiran kita. Ya, hubungan dengan Tuhan itu harus jauh lebih dalam daripada sebuah transaksi. Makanya kalau nggak salah BW di beberapa episode yang lalu saya bilang kita nggak boleh jadi Kristen yang transaksional. Nah, Kristen transaksional itu ya modelnya kayak gini. Karena kita mengasihi Tuhan itu bukan hanya karena apa yang kita terima dari tangannya Tuhan Yesus loh. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita mengasihi Tuhan Yesus itu karena siapa Dia dan siapa kita. Jadi sudah selayaknya seharusnya kita itu mengasihi Dia dan memprioritaskan dan mengutamakan Dia, dan tidak mencampur adukan pikiran dan strategi dan rumusan kita yang gak ada artinya ini sebenarnya. Makanya jangan menilai kehidupan hanya dari akhir yang terlihat. Walaupun kita juga dididik jangan melihat kehidupan di awalnya. Betul, kan saya bilang dari akhir yang terlihat. Karena yang terlihat oleh kita itu tidak selamanya seperti itu. Contohnya di ayat 23 sampai 26 itu menggambarkan dua orang, saudara. Nanti habis ini baca lagi deh. Yang satu meninggal dalam keadaan kuat dan nyaman, betul nggak? Yang lain meninggal dengan keadaan hati pahit dan nggak pernah menikmati kebaikan. Tapi akhirnya ini kenyataannya, mereka itu sama-sama dibaringkan dalam debu dan berenga-renga berkerumun di atas mereka. Ya, berenga-renga ini adalah gundukan. Ya, orang-orang berduyun-duyun gitu, berkerumun di atas mereka. Maksudnya apa? Coba kita lihat kalau orang dibawa ke tempat penguburan, kan pasti banyak orang kan. Baik orang itu yang pertama hidupnya baik sama Tuhan, atau orang ini hidupnya tidak baik sama Tuhan. Tapi kalau dibawa ke tanah, ke liang lahat, itu pasti rame-rame, pasti berduyun-duyun gitu.
Artinya keadaan lahiriah itu bukan ukuran terakhir tentang nilai kehidupan seseorang. Kaya atau miskin, sehat atau sakit, terkenal atau enggak dikenal, semua manusia pada akhirnya sama-sama terbatas. Karena itu yang paling penting bukan berapa banyak yang saya punya, tapi menjadi siapa saya di hadapannya. Nah, yang berikutnya, saya ingin membagi apa yang saya pelajari. Waktu saya buka kitab ini adalah salah satu pasal yang saya sempat tanya juga ke beberapa sumber mengenai jiratnya dirawat orang. Ya mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu, ya. Tapi izinkan saya untuk membagi sebagai pengetahuan. Tahukah Anda jiratnya dirawat orang? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Kalau dalam bahasa teks Ibrani aslinya itu bunyinya seperti ini. Vehu likhvarod yuval ve al gadish yishkot. Ya, sekali lagi. Vehu likhvarod yuval ve al gadish yishkot. Apa itu berarti jurat? Apakah itu jirat, apa itu jerat? Bukan. Jirat itu kayak gundukan gitu loh Bapak Ibu sebenarnya. Anda tahu kan kalau orang kalau dikubur kan tadi diberengah-rengah tuh, dibawa ke liang lahat, lalu ditaruh, ya kan? Ditaruh terus ada gundukan tanah kan. Lalu kemudian dirawat kan, dibentuk, ada yang di semen, ada yang dipakein batu besar. Nah, jirat itu adalah gambaran bentuk final orang yang dikubur di dalam tanah. Perhatikan baik-baik, kalau di pemakaman, kalau di tanah kuburan, belum pernah saya melihat orang yang ibaratnya nih maaf ya, yang nggak kenal Tuhan itu kuburannya dibiarin gitu aja sampai kerangkanya itu kelihatan. Enggak, tetap aja juga dirawat. Keluarganya tetap bayar orang untuk merawat kuburannya. Padahal dia ini semasa hidupnya, mohon maaf nih misalnya koruptor atau pencandu atau penjahat atau begal, tetap pada hakikatnya begitu udah ditanam kuburannya pasti dirawat. Nah itu gundukan-gundukan tanah itu yang dibentuk menjadi satu monumen lah, batu nisan, itu jirat. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa LAI menggunakan kata jirat, unsur kata jirat, tapi saya percaya ini supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi, ya. Jadi apa maksudnya? Ayub lagi ngomong, mengingatkan saudara dan saya. Bahkan orang fasik saja yang meninggal itu belum tentu keadaannya akan memalukan. Nah ini tujuannya Ayub ngomong ini apa? Untuk menghancurkan argumentasi sahabat-sahabatnya. Jadi jangan karena pemakamannya besar berarti hidupnya udah pasti berkenan bagi Tuhan. Juga sebaliknya jangan berkata karena hidup seseorang penuh penderitaan berarti Tuhan menolak dia. Nah ini yang tidak boleh. Penilaian manusia ujung-ujungnya hanya sekedar sebatas melihat permukaan kok. Tapi kalau Tuhan kan melihat seluruh kehidupan, makanya kita tidak boleh menghakimi. Janganlah engkau menghakimi satu dengan yang lain kan. Selumbar di mata saudaramu engkau lihat, tapi gajah di matamu aja engkau tidak lihat gitu. Dan ketika kita sudah mendapatkan hal ini, nah ini janganlah memaksa jawaban ketika kita tidak memahami. Makanya di ayat yang ke-34 dia sangat tajam. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, ini semua tipu daya belaka. Maksudnya apa? Kenapa penghiburan sahabat Ayub itu menjadi hampa? Karena Ayub juga merasa bahwa mereka ini sebenarnya tetap kekeh dengan jawaban yang mereka yakini untuk segala sesuatu. Mereka masih belum mau membuka diri, belajar mengetahui sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan kerjakan, apa sih yang Ayub sedang perkatakan. Jadi mereka berbicara seolah-olah tuh tetap yang lebih tahu dari Ayub gitu, lebih tahu dari segala hal. Ya, kita belajar di sini bahwa kalau kita di kantor, di pekerjaan, mau kita dinasehati oleh orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi jabatannya, ataupun misalnya kita dinasihati oleh orang yang lebih rendah jabatannya, marilah kita memiliki kerendahan hati, ya.
Kerendahan hati itu bukan berarti mengatakan saya tidak tahu, tapi saya mau belajar. Dan itu tidak mempermalukan kita kok. Daripada kita tetap kekeh karena usia kita lebih tua, karena kita merasa kita lebih berpengalaman, sehingga kita tidak mau tahu. Padahal dia pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia pun tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkannya. Dia pun tidak tahu kapan keadaannya berubah. Apa benefitnya Abuna kalau kita misalnya belajar untuk lebih merendahkan hati lagi? Ya benefitnya supaya menghindari konflik yang berkepanjangan. Lagi pula saudara, bagaimanapun juga setiap nasihat yang kita terima itu menyatakan bahwa Tuhan itu tetap baik buat kita. Setiap masukan yang kita terima, kritikan yang kita terima, itu menyatakan Tuhan itu tetap berdaulat atas kita. Dan Tuhan mengetahui segala sesuatu yang belum saya ketahui, bahkan dalam sesuatu hal pun. Tapi Dia tahu segala sesuatu. Ya. Jadi tidak selalu kita harus mendapatkan jawaban. Pertumbuhan iman seseorang itu terkadang Tuhan bawa ke satu fase pengenalan dan tahap, maukah kamu lebih percaya lagi kepadaku sebagai pribadi yang memegang satu-satunya jawaban atas hidupmu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, dari semua BW yang sudah kita rangkai, ya, masih ingat kemarin kita harus kurangi membanding-bandingkan, ya, karena membanding-bandingkan itu mengurangi ucapan syukur yang tulus dan ikhlas. Ya, lebih baik kita bangun komunikasi dan lakukan tanggung jawab dan kesetiaan. Kita menjadi orang yang dipercaya. Orang manusia nggak percaya nggak masalah. Yang penting kita sudah menyatakan dan sudah membuktikan. Bukan berarti nggak masalah lalu kita tinggal pergi, itu juga nggak benar. Ya. Dan jangan merasa gagal hanya karena karir kita berjalan lebih lambat. Jangan pernah mengintimidasi diri, menghakimi diri. Sudah berdoa, tapi kok gagal, harusnya menang, tapi kok kalah. Apa saya kurang getol ya? Sebenarnya bukan kurang getol, tapi mungkin kurang tulus. Tapi kalau misalnya sudah tulus belum berhasil, ya berarti kita juga nggak boleh langsung ngambek. Udah tulus tapi nggak juga Tuhan jawab. Ya udahlah, lebih baik nggak usah tulus. Jangan dong. Jauh lebih baik engkau sudah selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang kau pikir berhasil, tapi sebenarnya dia sedang masuk ke dalam jurang kehancuran. Ya, makanya dari jumlah fasilitas ini kan semua pandangan manusia. Kalau dalam pelayanan, ya saya belajar pelayanan besar itu belum tentu berarti seseorang lebih dikasih Tuhan. Dari Ayub bahasan Ayub ini saya sangat-sangat diberkati, saudara. Saya tidak lagi menilai pelayanan saya pribadi itu sebagai bentuk apa saya kurang dekat ya, saya kurang puasa kali ya. Enggak juga, saya tanya sama Tuhan. Saya juga nggak mau puasa saya itu ada maunya. Tuhan juga nggak mau hal-hal seperti itu. Tuhan maunya adalah engkau tulus dan kudus, hidupmu selesai. Ya udah, berarti ini yang saya bisa lakukan. Kalau pelayanan kecil bukan berarti Tuhan tidak memakai saya gitu. Tapi yang selalu saya terkatakan adalah apakah saya setia dan tetap setia dari apa yang Tuhan percayakan. Jadi saya nggak mau lagi sibuk ngukur keberhasilan orang lain, karena saya merasa itu mengurangi rasa syukur saya yang tulus. Sebagai hamba Tuhan saya jujur kepada saudara, ya. Jadi saya mau terus belajar setia mengerjakan segala sesuatu dalam segala keadaan, baik keadaan yang tertolong maupun yang seperti tidak ada pertolongan. Tapi saya percaya Tuhan selalu tepat kok menolong saya. Ya, jadi saya tutup ya dengan semua anak-anak muda yang sekarang ke sekolah atau masih di kampus, ya masih pendidikan. Ya, hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat kelihatan berhasil. Tapi justru hidup ini adalah masa muda, adalah masa di mana kamu membangun karakter kamu dengan benar, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar rendah hati, belajar jujur, dan satu lagi, belajarlah percaya lebih kepada Tuhan Yesus. Karena banyak orang-orang muda hari-hari ini tidak terlalu percaya lagi kepada Tuhan. Makanya ranking popularitas, followers atau penerimaan teman itu bukan ukuran nilai diri kita. Walaupun dunia sedang mendidik hal seperti itu.
kita akan lebih unggul ketika Tuhan yang menempatkan kita di waktu yang tepat. Mari kita satu di dalam doa. Kami tidak mau lagi iri kepada apa yang terlihat lebih berhasil ya Tuhan. Di hadapan-Mu kami tidak akan mengukur kebaikan-Mu hanya dari keadaan yang aku lihat. Dan kami pun juga belajar tidak mau lagi memaksa Tuhan masuk ke dalam rumusan kami manusia. Kadang-kadang kami tidak membutuhkan jawaban untuk semua pertanyaan, itu yang kami sadari. Karena yang kami butuhkan adalah kekuatan iman tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun jawaban itu belum ada kami dapatkan. Saat ini kami sepakat berdoa mendoakan Ibu Nancy dan Pak Jusman yang pagi ini akan menuju ke Jogja. Bu Nancy dan Pak Jusman akan ke Jogja bersama alumni dari Unkris. Dan juga kami juga mendoakan Ibu Duma Siburian yang hari ini juga berangkat menuju ke Bandung bersama rombongan dari PT BES menuju ke Bandung Lembang. Dan kami juga mendoakan keberangkatan Ibu Diana, Pak Yosef dan juga Yosena besok ke tempat tujuan mereka, keluar kota, dan sampai setiap orang hamba sebutkan ini kembali ke tempat mereka dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan hamba titipkan seluruh generasi yang ada di BW ini supaya menjadi orang-orang yang mau terus dibentuk dan dididik oleh kebenaran firman-Mu. Hamba sangat yakin dan percaya Tuhan, setiap teguran dan nasihat-Mu itu adalah tanda Engkau mengasihi kami, karena Engkau tidak mau kami masuk dan mengalami malapetaka dan kehancuran. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apa yang telah hamba sampaikan dan bagikan benar-benar bisa menjadi pegangan dan panduan untuk setiap orang-orang yang terkasih yang ada di media BW ini, siap dan beraktivitas bersama penyertaan Tuhan yang tidak pernah tidak sempurna. Engkau sangat sempurna dalam kehidupan kami semua. Dan kami siap menerima berkat dan pertolongan daripada-Mu. Sebelum kami terima berkat-Mu Tuhan, kami mau melepaskan berkat-Mu untuk tempat di mana kami tinggal, wilayah kami bekerja, dan juga untuk bangsa dan negara kami. Menjelang peringatan kemerdekaan, biarlah kasih sayang-Mu Kau nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Kasih sayang-Mu Kau nyatakan bagi pemimpin bangsa kami. Dan perkenankan kami sebagai orang-orang yang percaya, kami bersyafaat terus demi kemakmuran, demi kedaulatan, dan demi kebaikan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari anak-anakku sekalian, berbahagialah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, menjalani firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menghidupi firman Tuhan itu dalam hidupnya. Karena sesungguhnya berkat-berkat Tuhan tak pernah jauh daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend untuk Bapak Ibu semua, hati-hati di jalan. Yang bawa mobil jangan ngebut-ngebut, ya santai-santai saja karena kan lagi menikmati waktu bersama orang-orang terkasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Be worshipers, mana semangatnya? Terima kasih ya Bunda. Jangan kasih kendor. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu semua sebentar Ya, ya. Bunda. Saat dulu Bu Yani, jangan keluar dulu Bu. Ini saya baru lihat nih. Ternyata ada WA, ada chat dari Kapetris. Bapak Ibu ya, kita mau sama-sama mendoakan juga ini Ibu Yani ya. Mari kita arahkan tangan kepada Ibu Yani. Diberkatilah saudari kami terkasih Ibu Yani. Diberkatilah dengan bertambah 1 tahun usiamu.
Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, rancangan dalam hidupmu. Tuhan yang mengubah setiap air matamu dengan permata kebahagiaan, dukamu dengan sukacita, dan kelelahanmu dengan tari-tarian. Dan hujan awal dan hujan akhir berlaku terus di dalam hidupmu. Ada anggur baru di dalam kehidupanmu. Urapan lawatan baru turun mengalir dan itu membasahi setiap langkah hidupmu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak berhasil yang engkau kerjakan, sebab Tuhan Yesus berkenan untuk memberkati engkau dengan kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, menjadi tiang doa dan menjadi penolong sepadan bagi suami dan juga anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus, engkau yang akan berbahagia di masa tuamu. Haleluya, amin. Happy birthday Ibu Yani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Keluarga besar OIC dan BM mengucapkan selamat ulang tahun, Bu. Tuhan Yesus memberkati dan jangan Kasih kendor. lupa makan-makan bersama keluarga dan anak-anak. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya Ibu ya. Terima kasih. Ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Bu Bu Yani. Yani, sehat, panjang umur, bahagia bersama keluarga kita. Amin. Dadah, God bless ya, bye. Terima kasih.